Halo, Halo semuanya. halo semuanya. Gimana? Hai. Bentar kau yuk. Hari ini kalian ngapain aja nih? Yang di Bentar kau showroom. yuk, bentar. Oh iya iya Ini, iya. ini gara-gara Adele nih, sumpah. Gimana Banget nih? banget. Adel kenapa sih Adel? Kok kakaknya sampai marah-marah ini kenapa? Gimana nggak marah coba? Ini kita lagi showroom, dia showroom juga anjir. Kan, ya Bisa-bisanya itu anak nabrak ya? Nabrak showroom makanya. fanbase-nya sendiri. Jelas-jelas fanbase-nya punya Tegur, project guys. kan? Makanya tegur guys, tegur di showroom Adele. Adel kan biasanya Era Delion. ngerusuh di showroomnya Onil. Kali ini kalian yang rusuhin SR-nya Adel. Rusuhin guys. Caranya. Suruh geser ke Adelion. Iya, belum ini. Siapa tahu ntar dia ngambek lagi kayak kemarin. Yang idol nih siapa? itu lucu banget sih. Bentar. Ini kan kita mau ada ini sendiri kan, kenapa jadi react SR Adele? Nah, Yaudah kita mulai ya. yuk. Pertama mungkin ada yang baru tahu ya, ini siapa sih ini MC-nya, baru semua nih kayaknya kan. Ya pertama Saya biasanya kenalin. ya. Oke, kenalin, aku Karis nih ya, Karis M. Nah, yang satu ini siapa kak? Siapa? Kalau saya Ayo, nama siapa saya Muhammad, nama saya Wahyu. Absen berapa? Nama saya absen 158. di kelasnya berapa mahasiswa aja sampai 100? Tuh satu kelas 50 anak, satu angkatan A sampai kelas E. Idi. Tuh kelasnya 50. Idi. Gila. Ya, berarti Kita kenalin nama gue Wahyu. Oke, Wahyu. Kalau yang belum Halo, kenal. Wahyu. Yuk lanjut. Halo Kak Karis. Oke. Hari ini kita mau bahas apa, Kak? Jadi kan 2 hari ini kita jalanin project kan. Iya. Sebelumnya emang udah 12 hari ke belakang kita ngadain project, sedangkan untuk showroom hari ini kita akan bahas 2 hari project 2 hari ke belakang termasuk hari ini. Hari ke-11 dan hari ke-12 ya. 11 dan ya 11 dan hari ke-12. Jadi diadain di mana sih Kak Aris? Project kita ini? Showroom dong. Atau enggak maksudnya. sorry. Nggak maksudnya Challenge ya di Twitter kan. Challenge-nya di mana Twitter. sih? Di Twitter. Ya di Twitter ada Leon. Kalian bisa cek aja. Twitternya ada Leon. Sekarang udah masuk ke challenge day ke 12. 12 sekarang. Hari ini 12. Ya kerasa ya? Iya. Oke. Tiba-tiba udah day ke 12 gitu. Oh ya, BTW lanjut. kemarin itu kan sebelum day ke-11 kita tuh udah memasuki puncak Gunung Gayo nih. Wah, berarti kita kemarin ngedaki Gunung Gayo berarti. Ini, nah di situ tuh kita ada challenge-nya itu di hari ke 9 10. Nah di situ kita ketemu minion nih. Dah. Wow. Iya, di situ ada minion kecil-kecil gitu. Ketemu di situ waktu pendakian Gunung Gayo. Nah, di situ ditanyain kayak apa sih ini yang di apa ya kemarin itu? Jadi waktu di ketemu itu ya minion ya. Waktu ketemu minion tuh ada challenge. Nah itu. Nah challenge-nya itu kita jelasin momen-momen yang berkesan bagi kita dari momen-momen berkesan.
momen berkesan dari Putri Adele selama apa ya istilahnya selama kita ngikutin Putri Adele ini gitu Kak. Berarti bisa dibilang momen berkesannya itu waktu ngedukung Putri Adele nih ya? Iya, betul sekali. Oh, pasti banyak sih kalau emang mengikutin perkembangannya Putri Adele. Pasti banyak momen berkesan. Iya banyak banget. Yang reply aja kemarin itu sekitar 30-an lebih Kak. Jadi lumayan banyak lah dari penduduk. Kalau sekarang yang masuk udah 38 komen. Nah itu, wah banyak banget ya. Ini yang banyak sekali ini. Punya momen-momen berkesan dengan Putri Adele. Momen berkesan. Keren nggak sih? Keren nggak sih Adele tuh? Tapi Adele tuh emang jangan dipuji. Itu udah masuk peraturan sih, udah masuk peraturan. Nggak boleh muji Adele. Betul sekali. Apa aja yang nggak boleh dipuji Kak? Ada 3 kan itu. Jadi kita tuh punya istilahnya peraturan tidak tertulis ya. Peraturan tidak tertulisnya itu tidak boleh. Ada pasal-pasalnya tidak boleh juga, memuji. Kan? Ada pasalnya. Jadi pasal 1 ayat 3 berbunyi tidak boleh memuji yang pertama tuh Adele. Nah, yang kedua Adelion sendiri. Ya, terus yang ketiga tidak boleh memuji Aim. Kalian pasti tahu lah Aim siapa. Nah, itu. Jadi tahu sendiri kalau misal Adele dipuji kayak gimana. Itu anak kalau dipuji sekali dipuji udah langsung naik, nggak bisa turun lagi gitu loh. Langsung pindah ke Timur Tengah tuh. Jauh banget. Mengibarkan bendera Timur Tengah jauh banget. Oke. Jadi hari ke-11 tuh ternyata untuk mencapai puncak Gunung Gayo yang sangatlah jauh. Pada saat ingin mencapai puncak, pasukan Adelion bertemu dengan sekumpulan monster-monster kecil. Nah itu tadi yang Kak Aris bilang minion kecil tuh ternyata monster-monster kecil. Ya. Yang ternyata mereka merupakan penghuni puncak Gunung Gayo ini. Pada saat berjalan, pasukan Adelion dihadang oleh minion-minion kecil dan mereka memberi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya tuh harus dijawab sama pasukan Adelion itu biar bisa lewat ke puncak Gunung Gayo. Nah, pertanyaannya tuh, menurut kalian momen-momen apa sih yang sangat berkesan saat mendukung Putri Adele? Nah, itu yang ditanya minion ke pasukan Adelion. Iya, kita harus jawab itu biar kita dikasih jalan biar bisa lanjut ke challenge berikutnya itu. Challenge yang berikutnya. Ya, betul sekali. Kalau kita dicegat kan apa kita nggak takut gitu ya? Kalau kita dicegat, kayak ini ya, apalagi kayak monster. Udah kayak ini kan penyekatan PPKM. Wah. Penyekatan PPKM dong. Aduh, sorry. Penyekatan PPKM. Emang relasinya bukan relasi, emang hubungannya tuh emang untuk saat ini emang sangat nyata sekali. Wah, benar. Di pasukan Adelion dicegat sama monster-monster kecil, penjaga lah istilahnya. Kalau sekarang tiap kota dicegatnya sama petugas yang lagi berjaga. Lanjut nih Karis. Ya, jadi setelah melewati day ke-11 nih, jadi banyak banget kan yang reply itu kayak momen-momen berkesan bersama Putri Adele dan akhirnya pasukan Adelion nih berhasil nih melewati minion ini dari Gunung Gayo ini dan lanjut ke challenge berikutnya di hari ke-12. Nah, di hari ke-12 ini challenge-nya adalah bagaimana kita cara membuka map ke-6 ini yang harus kita buka sekarang juga, malam ini juga gitu. Malam ini harus kita buka. Nah, untuk challenge-nya tapi itu tergantung dari kalian.
kalau kalian ikut membantu Adelion, pasti pasukan gitu. Map bakal dibuka, tergantung sama kalian juga yang ikut berpartisipasi gitu loh. Ya betul sekali. Jadi yuk kita bantu pasukan Adelion ini untuk membuka map yang ke-6 biar bisa lanjut ke map yang selanjutnya, biar bisa mencapai tujuan untuk menyembuhkan Putri Adel ini dari penyakit Titan gitu, biar Putri Adel mungkin ada beberapa yang tidak mengikuti dari awal ya. Jadi Putri Adel ini mungkin bisa dijelaskan kalau Putri Adel ini mungkin bisa kita jelaskan. Putri Adel ini seorang anak raja yang ada di Pulau Bara, dan kirain Putri Adel akan kenapa? Kirain anak rantau. Nggak lanjut, canda lanjut. Anak rantau dong. Jadi ini merantau, ini rencananya bakal merantau. Jadi Putri Adel ini suatu hari diracun, istilahnya diracun sama beberapa penduduk Pulau Bara yang tidak suka dengan kerajaan. Kontra lah istilahnya, kontra dengan kerajaan. Nah itu diracun dan akhirnya Putri Adel saat ini menjadi Titan. Nah, wah, bener banget. Dan kalian tahu nggak guys? Sekarang di kerajaan Pulau Bara ini lagi istilahnya porak-poranda gitu. Karena amukan Titan Putri Adel. Rumah saya hancur, Pak. Jadi sampai sekarang masih berlanjut. Rumahku aja yang di sebelah selatan tuh udah hancur tuh. Makanya aku ikut. Berarti rumah Kak Karis banyak ya? Rumahnya Kak Karis banyak ya? Enggak, ya satu doang. yang di Pulau Bara. Jadi kan udah hancur nih, daripada nggak ngapa-ngapain kan, yuk udah ikutan challenge pasukan Adelion aja gitu, ikut bantu gitu biar kan tujuannya biar menyembuhkan Putri Adel ini gitu, biar bisa sembuh, biar bisa dilantik sebenarnya jadi ratu gitu kan. Kalian yang nonton apa nggak kasihan sama penduduk Pulau Bara yang lain? Kan sekarang Putri Adel lagi ngamuk kan? Iya, lagi ngamuknya sekarang sampai bikin jadwal SR dadakan. Iya tuh kan, parah banget emang tuh. Aduh, parah banget emang, parah. Yuk lanjut yuk. Nah, jadi apa? Challenge ke-12 tuh apa sih Kak Aris? Nah, jadi setelah melewati minion tadi udah kan kita challenge-nya udah berhasil tuh. Nah, di challenge hari ke-12 ini kita harus membuka map yang ke-6 nih. Nah, cara buat buka map yang ke-6 ini caranya menceritakan impact atau dampak apa sih yang kita rasakan dari sosok Putri Adel ini dalam hidup kita. Kayak contohnya gini, dengan kehadiran Putri Adel ini berdampak apa di dalam hidup kita gitu Kak. Oh, berarti istilahnya kayak kita tuh punya, gimana ya jelasinnya ya? Ya itu kayak kita tuh dari dengan adanya Putri Adel tuh kita bisa dapat apa sih gitu loh. Mungkin dapat sisi positif, mungkin dapat sisi negatif gitu. Dampak ke dalam kehidupan kita sehari gitu. Misal nih, dengan kehadiran Putri Adel di dunia ini gitu. Di dunia ini ada. Oke. Nah, bisa kayak bisa buat kita semangat gitu, misal kayak gitu, buat menjalani kehidupan sehari-hari misal gitu, atau mungkin yang lagi sakit-sakitan dengan adanya Putri Adel ini, enggak ini beneran serius. Misal nih lagi sakit, yang mungkin lagi sakit, terus dengan adanya Putri Adel ini kayak jadi lebih semangat, lebih
lebih semangat menjalani hidup gitu, lebih semangat untuk sembuh gitu kan. Makanya sekarang ini kan kita lagi berusaha untuk menyembuhkan Putri Adele gitu kan. Ya mungkin nanti kita bisa lihat di reply dari tweet yang ke challenge hari ke-12. Wah iya. Sebelum kita tahu the replyan dari hari ke-12, mungkin kita bisa tahu dari replay ke hari 11 ya, challenge hari ke-11. Betul sekali. Nah, sambil kita baca-bacain reply dari yang hari ke-11 nih, kalian yang belum bantu pasukan Adilon atau belum reply di hari ke-12, silakan sekarang reply aja, nggak apa-apa, masih terbuka gitu kesempatannya buat bantu kita. Yang hari ke-12 tuh ditutupnya jam berapa sih Kak Haris? Ya, nggak tahu lah. Pokoknya nanti reply aja sebanyak-banyaknya. Nanti setelah map-nya map ke-6. Kenapa? Nunggu apa? Berarti nunggu banyak yang ngebantu berarti ya? Iya. Biar apa? Supaya map yang ke-6 ini bisa kebuka, baru kita bisa lanjut ke challenge berikutnya kayak gitu Kak. Nah seperti itu. Oh iya, sebelumnya kita lagi jelasin jadi Adelion punya project lagi nih buat avatar showroom. Ya. Nah, mungkin Kak Karis bisa jelasin avatar kali ini tuh untuk apa sih? Nah jadi avatar yang sekarang ini yang lagi kita mau capai ini di apa namanya? Pasti di challenge ya, di event, maksudnya di event ini tuh kita mau bikin apa lagi nih untuk spesial Enif kedua dari Adelion itu. Second Enif berarti ya? Second Enif ya, dari Adelion. Jadi bentar lagi Kak itu. Enif Adelion tanggal berapa sih Kak? Wah, tanggal berapa ya? Lupa. Mungkin ada dari teman-teman nih di showroom ada yang tahu kapan sih? Di showroom mungkin tahu tanggal berapa? Adelion, tanggal berapa sih? Kita sambil ini aja ngecekin. Seberapa paham, seberapa tahu sih pasukan. Kalau nggak salah ada yang pernah bilang kemarin tuh. Kemarin tuh ada yang bilang kayaknya nggak jauh-jauh dari ulang tahun Adele. Nah, berapa kira-kira? Oh berapa? Ini dari ya? KTZ, katanya KTZ nih 17 Agustus. Kan ada yang bilang nggak jauh-jauh dari ulang tahun Adele, ini kenapa 17 Agustus? Gitu. Bentar, aku juga mau bacain nih. Aku mau bacain juga nih. Yuk. Emang iya. Mungkin. Aku mau bacain juga nih dari KTZ lagi. MC-nya ganteng banget sih. Enggak. Sorry. Kalau yang ngomong cowok. Bisa. Enggak. Skip. Jangan. Skip. Enggak mau. Stop ya. Jangan lagi. Please. Jadinya bukan kayak pujian anjir. Jadinya cringe. Jatuhnya kayak udah, jangan komen. Tanggal berapa nih guys? Kecuali cewek. Oke. Yuk. Ada yang bilang 7 September. Wah, lama juga ya. 7 September bukannya makin lama ya? Makanya. Kan clue-nya tadi ada yang bilang katanya nggak jauh dari ulang tahun Adele. 30 Juni. Jangan. Emang iya? Enggak, maksudnya jangan-jangan nih warga-warga Pulau Bara nih belum nggak tahu lagi kapan ininya Adele. Ulang tahunnya Adele. Ayo. Parah banget sih kalau nggak tahu. Aku barusan dapat bisikan sih, katanya tanggal 17 Juli. Katanya sih tanggal 17 Juli. Entah dapat bisikan dari mana ya, nggak tahu. Cuma katanya 17 Juli. Keren banget, dapat bisikan dari showroom Adele kali. Tadi dia ngomong. Oh, gitu. Gimana Kak? Dia ngomong apa tadi? Bener ya emang dia. Dia ngomong kayaknya Adelion
baru dibuatnya 17 Agustus 17 Juli. Aduh. 17 Juli. Guys, suruh ini dong. Kan rusuhin SR Adelion. Kok SR Adelion? Kok SR kita dirusuhin? Enggak, maksudnya SR Adel. Rusuhin guys. Masa dia SR pas waktu kita SR 15 menit parah setelah banget. kita SR. Iya kan, parah banget emang. Terus kita sampai tanggal berapa nih event ini? Tanggal berapa ya? Maunya tanggal berapa deh? Maunya sih dilamain lagi sampai tanggal 17 Agustus tadi, kata kakak TZ, 17 Agustus. Mau nggak? Kalau itu kelamaan, kita juga nggak bakal betah nunggu lama-lama sih. Ya Jadi lagian eventnya tuh kenapa? ulang tahun Adel kan ini tanggal 14 14. Lah, kenapa Desember? terus kita ngapain bikin project sekarang? Nggak, canda. Kenapa sih ini? Adel tanggal 14 Juli dan Adelion tanggal 17 Juli. Jadi event ini kita jalankan mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan sampai tanggal 25. Tanggal 25 gitu. Juli. Yang event ini kan buat apa? Event apa kali ini? Ya, yang untuk second anniversary-nya Adelion. Jadi teman-teman bisa kita dari Adelion tolong ke Cambahnya, minta bantuan ke Cambahnya. Iya, namanya ya lupa. Kan toh juga gratis kan ya, kayak subscribe atau kan gratis kan. Nah gitu. Bagaimana kalau sekarang kita ngebahas tweet di hari ke-11 nih? Yuk. Iya, betul banget. Kita lanjut. Kita bahas ini kan ke hari ke-11. Ngebaca nggak jelas gitu kan. Hari ke-11 tuh challenge-nya menurut kalian momen-momen apa sih yang sangat berkesan saat mendukung Putri Adel? Nah, bener. Yuk, apa kita tuh? lihat yuk. Gimana, dari beberapa replayan mungkin, nah ini momen-momen mungkin memamerkan coba dari yang operator gimana nih operator. Kenapa Nah, nih? udah muncul. udah keluar. Di stasiun yang hanya ada aku. Harusnya sih sekarang udah. Udah aman. Udah. Kalau udah gua mute. Yuk. Udah nih. Oke. Sabar. Sebelumnya sorry ya kawan-kawan semuanya, ada sedikit technical issue nih. Tapi tenang. Harap tenang. Apakah sudah mulai disuruh? Gimana nih kawan-kawan? Apakah udah aman yang disuruh? Udah bisa nih? Aman. Ya, oke. Ya, biasalah ya guys. Like friends like Aussie. Seperti biasa. Gorong-gorong pride. Biasalah. Gorong-gorong pride. Yuk, balik lagi ini. Oke, bentar nih. Ini di aku belum muncul. Tadi kan bahas Ondel Show ya? Sabar. Oh ya, lanjutin ya Ondel Show tadi. Ondel Show tuh emang kalau dari Adelnya emang kocak, bareng sama Ondel yang emang kocak, jadiin satu tuh emang udah pecah banget sih. Iya, kayak pertama aja yang aku nonton pertama ya, pertama Ondel Show ya. Yeah. Itu kayak nggak nyangka sepecah itu gitu. Kan waktu itu juga ada momen gimana ini bikin Onil sama Adel bikin ini kan. Apa sih namanya SMR Otak, dan itu wah, aku baru tahu bisa digituin loh, sumpah asli. Emang wah, nggak jelas ya. Yuk lo, lanjut ke tweet kedua nih. Lanjut ya. Mungkin Kak Karis mau bacain? Oke. Tweet kedua dari Put atau @puput laut. Oke.
momen berkesan yang aku rasain saat dukung Putri Adele adalah vibes positif dari pasukan Adelion, pasukan Adelion nih, yang selalu ikhlas dan semangat buat jagain dan support sang Putri. Adelion emang pecah sih. Oke, mantep nih. Ini momennya sama Putri Adele atau sama Adelion nih, Kak Puput? Gimana nih? Nah itu, gimana nih Kak Puput? Mungkin Kak Puput lagi nonton di showroom, bisa kasih jawabannya. Tapi sambil nunggu Kak Puput ini ya komen, aku mau jelasin dulu tentang komenannya nih. Sebenarnya pertama yang harus banget diingetin tuh, Adelion jangan dipuji Kak, sumpah deh. Lihat aja tuh mainnya, ada Aim tuh, salah satunya nih Aim, WDDD subhanallah aku ikhlas mas. Aduh, jelek banget Aim. Jelek emang. Saya ingin mengingatkan peraturan dasar Adelion pasal 3 ayat 1 tuh kan, bahwa tidak boleh memuji Adelion, Adele dan Aim. Terima kasih. nah tuh. Nih ada komen nih, Kak Puput dua-duanya katanya bikin oleng. Oh, berarti yang bikin oleng. Enggak, yang bikin oleng kita apa Adele nih atau aku? Ya jelas Adele-nya dong. Ngasih Saka, Sancho sama Udah live, we are live. Buat tendang tuh otaknya. Udah. Yuk, balik lagi. Udah ya, oke. Sabar, tenang. Udah live belum? Udah. Nah, back to the ball. Nggak usah dijelasin lagi ya guys, kenapa? Ya udah tahu kan, gorong-gorong. Ya, seperti biasa. Yuk kita lanjut. Mana nih share screen-nya nih? Screen-nya mana nih Kak Aim? Operator dong, Kak Satpam dong. Kok Kak Aim? Kak Seno. Kak Kak Satpam. Aim. Gimana nih? Wah, Satpamnya yang disconnect. Oh enggak. Ya, aman. Oke, lanjut. Ini nih dari Roy. Tadi dari Kasatria kan ya? Iya. Sampai mana tadi? Mungkin bisa diulang lagi momen berkesan ya. Karena gue masih baru dan belum lama ngosiin Adele, gak banyak sih momen yang berkesan katanya. Percaya banget. Ini tweetnya pernah di-like sama Adele. Nah, ada foto nih. Isinya tweetnya tuh, lu sekeren itu Del, ber-DRKJ dari awal diambil semua. Gue bangga sama lu. Wah, di-like nih sama Adele nih. Di bawahnya ada lagi nih. Terus pernah dapat roulette tusuk sama dia. Kapan ya di-like? Kenapa Anda malah iri? Wah, ini nih. Terus pernah dapat roulette tusuk sama dia baru dua kali. Gak usah lah ria-ria roulette ya. Gak usah ria-ria roulette. Saya tegaskan, gak usah ria-ria roulette. Ada yang tersulut Bung sepertinya. Yuk lanjut. Ini mau kita react nggak? Ini kita mau react dulu nggak atau di skip? Kayaknya ada tambahan jawaban dulu. Yuk. Oke, ada satu jawaban lagi nih. Wah. Apa? Ada nih, lagi dong. Ada lagi. Ini pas MC Fly Team T. Tweet buat Adele dibacain sama Ume. Digambarin terus Adele malu-malu titan gitu. Malu titan tuh gimana sih? Malu titan. Ingat nih. Tapi Bang Satria ini bukannya Oshinya Ara ya? Ayo. Katanya sih kemarin gitu. Wah. Katanya sih kemarin sampai VC sama Ara. Itu aku nggak tahu ya. Aku udah sampai situ doang. Nggak sampai situ. Yuk lanjut. Ada lagi. Tweetnya ada lagi. Ini momen. Ini yang terakhir nih. Oke. Apa? Dari Kasatria juga. Ini momen membuat Adele dan fansnya mungkin berkesan. Dapat melihat Adele naik ke tim T dari akademi. Oh, berarti ini hari dimana Adele dipromosiin dari akademi ke tim T. Ya ini benar banget. Ini aku
kayak nggak nyangka banget sih Adele bisa secepat itu masuk tim gitu kan. Kayak sekarang mungkin dari segi umur dia masih muda kan ya, dari generasinya sangat muda sih. Mungkin dari generasinya tuh dari generasi 8 yang paling muda tuh kan Nunu ya, mungkin dia kedua gitu ya Adele nih ya, kayak nggak nyangka aja gitu. Tapi keren sih Adele tuh emang Adele aku termasuk ini berkesan banget. Adele tuh termasuk member termuda tahu untuk saat ini. Iya sekarang ya, iya. Kedua setelah Catherine. Ya ampun. Nah. Nggak boleh oleng. Udah. Lanjut boleh. nih. Sabar. Kak Aris, bacain nih dari Kak Ultrawatch. Dari Kak Ultrawatch. @Irfan 27 2000. Oke. Kayak French fries nih 2000. Lanjut. Kenapa French fries? Oke. Udah bercandanya ya. Lanjut ya. Yuk. Momen-momen yang berkesan sama Putri Adele ya, apa ini belum udah gesrek. Dapat roulette-nya dia untuk pertama kali. BTW ini foto lama ini foto lama kapan ini? Ini BNT ya atau Iya, apa? BNT. BNT ya. Gua nonton SR Ini setlist Ria 20 Roulette time 10. dan roulette lagi. Waduh, Ambilkan gimana roulette lagi. Apaan ya? Momen yang roulette. Habis makan nonton SR isinya roulette Ria, astaga. Aduh. Ini yang kedua nih. Ini apalagi ada nih? tweet kedua nih. Dan momen kedua ini tweetnya dibacain sama Adele-nya langsung. Dibacain. Dibacain Adele apa dibaca Yori sih? Coba di play, dibesarin. Bisa nggak sih? Oh Yori ya yang bacain ya? Aku gini yang Adele bacain. Adele bacain tweetnya. Si Yorinya itu meragain Ultraman. Yang Ultraman itu. Oh gitu. Kalau Ultraman kan gini, kalau Ultrawatch begini. Terus. Gimana tuh Kak Satpam? Kak Satpam kan nggak on cam nih, kita nggak kelihatan. Mohon maaf. Iya, emang saya juga tidak meragain sih sama Adele. Oke, lanjut. Ada lagi. Nih. Waduh, banyak banget ya prianya. Momen ketiga dapat sang Putri Adele di event OFC Karambol sesi 2 dan gua tim sama dia. Maksudnya setim sama dia, terus kalah. Mukanya cemong. Pasti lucu banget itu. Oh, ini berarti event official fans club waktu itu Karambol. Wah iya. Ini tahun berapa ya? Kira-kira? Tahun Nggak tahu deh. 2019. 2019. Lucu sih. Berarti wah, aku waktu Adele bayangin. masih akademi. Iya, aku bayangin Adele main Karambol tuh kalah cemong. Ini lucu banget. Pas tahun-tahun itu ya, wah lucu banget asli. Waktu itu kan Kalau sekarang emang kenapa? Kalau sesi 2-nya di Irfan, sesi 1-nya kan Adele jadi gue sedikit cerita ya tentang event Karambol ya. Jadi event Karambol itu Iya. ada 20, pokoknya ada 3 member yang dapat status bintang. Status bintang ini maksudnya adalah dia nggak dapat meja di tiap sesinya. Di tiap sesinya. Nah kebetulan di sesi 1 tuh Adele tuh menurut member yang dapat bintang. Jadi dia random, dia mau kemana aja suka-suka dia gitu. Tapi catatannya dia nggak boleh stay di satu meja. Di sesi rolling dia. Iya, dia random kalau aku dia mau, tapi dia nggak boleh stay di satu meja. Di sesi 1 kebetulan, gue tuh dapatnya Fanny. Cuma Adele tuh dapat bintang. Terus dia pas kebagian dia main ke meja gue, baper gitu. Baper maksudnya bocahnya cupu, gak bisa main Karambol tapi sosok jago gitu loh. Masa dia sampai ngomelin Fanny kalau dia sampai ngambek ke Fanny bilang, "Pak, masa aku kalah sih gini-gini segala macam, bocah banget lah ini." Nah, baru sesi 2-nya kebagian di Fanny. Kan digituin. Nggak ada takut-takutnya dia Bang. Tapi emang cupu dia. Karambolnya cupu. Ya Adele main Karambol cupu. Kelihatan sih, kelihatan. Ya, sudah seperti biasa lah. Oke, kita lanjut aja nih.
Coba Mas Ayu, Kak Wahyu, lanjutin dari. Ini dari Kak Doodle @doodling. Doodling. Karena saya hitungannya doodling. Karena saya hitungannya baru banget suka Adele. Jadi yang berkesan itu pas lihat TikToknya yang tanam-tanam ubi yang pas Lebaran. Sangat tidak spesial bukan? Nggak apa-apa. Yang paling spesial cuma Reva Videla soalnya Hahai. Iya tahu. Ada gombalannya di belakang. Sayangnya saya tidak merasa digombali. Karena tidak mengombali saya. Kayak martabak ya, spesial. Martabaknya spesial soalnya telurnya 2. Ini. Kalau martabak manis tuh pakai telur nggak? Martabak manis tuh pakai telur. Oh iya, emang ya? Iya pakai. Di adonannya pakai telur dia. Oh gitu. Daripada ngantur ya ngambil, lanjut aja tuh. Gimana? Kenapa tuh? Kenapa Sapam? Kaseno? Di ghosting dong. Lanjut. Lanjut. Bentar. Banyak di komen-komen showroom nih banyak yang request nih, replyannya Aing jangan dibacain gitu. Di skip apa gimana sih? Apa emang kok nggak boleh dibacain tuh kenapa? Mungkin kita cek dulu ya, kalau ada unsur-unsur riaknya kita skip. Coba. Yuk. Kita coba baca dulu. Mungkin tidak lulus sensor mungkin. atau gimana nih? Ataupun ada unsur-unsur yang ini aja ya. Ngikutin warga-warga Pulau Baraja ya, daripada kita nanti yang diserang kan ya. Kita skip aja gimana, oke? Berarti ini KM di skip beneran nih? Skip lah, ngapain? Nggak penting juga kayaknya. Ini kan ada beberapa tweet nih, Aim nih. Bacain satu aja lah, paling nggak. Bentar. Yang ada foto Adelnya aja. Nah ini nggak apa-apa. Aja. Aku bacain ya. Oke. Dari Kak Aim, tukang gambar jempol. @aim. Dibacain. Ada beberapa momen yang dia nyemangatin fansnya dengan cara dan timing dia sendiri. Gimana sih bacanya? Ada beberapa momen yang dia nyemangatin dengan cara Adele ngasih boostingan ke fansnya dengan cara dan timingnya itu pas banget gitu loh. Dengan waktunya juga. Iya. Jangan sosok Inggris deh. Oke. Ini Aim nih. Iya nih, sosokannya. Jangan lupa guys, kecambahnya. Jangan lupa kecambahnya kawan. Oke. Jangan lupa kalau template-nya tuh jangan lupa kecambahnya kawan gitu. Oke. Terus ada lagi dan itu nyampe banget. Semangat ya. Coba dong dibuka fotonya. Boleh nggak? Biar. Wah. Emang cantik banget sih. Kalau gue juga lebih suka Adele. Adele yang kenapa? MC-nya gesrek tadi. sorry nggak kekontrol. Sorry. Gue jujur lebih suka Adele nunjukin jidatnya sih. Kalau Kak Karis gimana? Lebih suka Adele ditutup pakai poni apa diumbar? Aku lebih suka Adele pakai poni. Karena lebih lucu. Karena menurut aku ya, ini cuma menurut aku aja, opiniku. Jangan diserang ya, jangan misalkan yang nggak setuju jangan diserang. Ini opiniku aja. Karena cewek yang lucu itu enggak. Maksudnya cewek lucu itu adalah the next level cantik menurut aku ya. Berarti setelah jadi aku paling lemah tuh sama yang itu. Sama yang lucu-lucu tuh aku paling lemah. Ini kenapa bahas gitu? Lanjut.
Lanjut nih. Lanjut. Dari Kak ADN MMD Hamdan 48 Chan. Oh. Nah, ini apa tuh? Kak Hamdan nih balesnya, momen berkesan saat ku tonton Esra Adel yang berlaga jadi dokter. Sama yang ngomong ngekyung pakai suara Suneo dan berakhir palanya terbentur tembok yang ada di belakang. Bengekyu tuh bacanya bukan kayak gitu. Bacanya bukan kayak gitu, Bengekyu. Ya. Bengekyu. Gimana? Oh gitu. Bengekyu gitu. Tapi ini tulisannya bengek quick. Bengek quick. Nah, gimana nih? Yang benar mana nih? Yang benar yang mana nih? Iya, ya, itu tulisannya bengek quick. Ini mungkin waktu ada abis dapat gift yang di gift apa namanya? Stetoskop sama alat tensi mungkin ya. Yang berlaga jadi dokter ini. Mungkin ini Kak Hamdan, Hamdan ya namanya. Kak Hamdan nih pas ngetik, pas reply ini lagi inget momen-momen itu, terus dia strike jadinya ini itu. Emang sempet-sempetnya emang gesek ya? Emang gesek emang kalau bucin susah. Penyakit emang, ya susah emang. Oke lanjut. Dari Kak Siti Makfira @Siti Makfira 01. Momen berkesan sama sang Ratu Adele disapa sama Adele di showroom PC pertama Ali sama Adele sekali gimana sih bacanya? Momen berkesan sama sang putri Adele disapa sama Adele di showroom. Nah, mungkin gini ya, PC pertama kali sama Adele sekaligus perkenalan dan anaknya asik banget, diajak ngobrol sampai aku PC lagi ide emang sih Adele tuh nagih ada lagi. Dan satu juga bisa kenalan sama kakak admin Adele ini. Oh gitu. Kenal kita nih. Ede. Nah gitu Kak. Akan dijadi lagu kan? Jangan. Aduh. Jangan. Susah. Lanjut lagi. Dari Kak Anggun Fortuna Dewi. Fortuna Anggun. Momen paling berkesan adalah masuk ke podium di SR-nya Putri Adele dan di absen namanya walaupun memakai nama samaran. Oh, berarti ini kenapa pakai nama samaran, Kak? Korek gua udah ketemu lebih mana ya? Mana saya tahu. Gua udah tadi barang gua hilang mulu. Kok tanya saya? Barang gue hilang mulu, ada yang ngumpetin nih anjir. Jawab guys, JETKTS di komen. Apa? Bentar. Aku lihat komen dulu ya. Mungkin bisa bacain komen dulu lah sekarang. Oke. Kita bacain komen dulu dari mana dulu nih? Ntar ya, lagi baca komen. Ini kenapa malah bahas bola di komen nih? Oh ini Dewi Fortunanya ternyata di sini. Oh ini masih bahas bola ternyata. Oh. Kamu memancing emosi saya ya yang di showroom ini ya? Bukan. Jangan guys, stop, jangan. Bahaya. Memancing emosi saya nampaknya nih. Ada yang nanya nih, Kawayu buat Kawayu gak mau Kyun. Nah, gimana Kawayu? Mungkin kalau Saweria 1 juta. Jadi 1 juta terus. Lah, kita Adele udah punya Saweria, kenapa nggak dipakai gitu loh? Terus ada lagi yang komen, kapan ya PC? Basi. Kalau ada yang bilang kapan ya PC, basi. Gak usah didengerin. Kalian tuh gak usah denial lah. Gak usah denial gitu loh. Oh ada yang komen lagi nih. Kawayu. Apa? Dari Kak Aza. Kawan, kenapa yuk anjir? Kenapa? Kan iya. Nyaw. Arigato, bukan Ari Lasso anjir. Ada yang bikin plesetan sih.
Gimana? Ini tweetnya di refresh lagi, coba mungkin ada beberapa yang baru masuk dari teman-teman. Terus juga ada member The Duration ya. Oke, terima kasih. Terus ada lagi yang komen. Kawaii gemoy, Indi, kawaii gemoy katanya. Aduh. Kata Psychodel. Oh geser gitu, maksudnya minta refresh tuh maksudnya pengen dibacain. Minta dibaca. Kok lo gitu banget sih? Kok lo gitu banget sih? Lanjut. Ya udah nih. Kita bacain tweet berarti ya. Ya, yuk, kita bacain berdua. Aku tweet yang reply yang pertama, Kawaii yang kedua, oke. Oke, pertama nih dari Kak Gerardus F Simanjuntak Gondut. Siapa ya kira-kira ini? Momen yang berkesan itu pertama kali handshake sama dia sih. Keluar dari bilik habis handshake tuh bingung karena ini anak beneran 13 tahun kah? Oh, dia nggak percaya nih kalau Adel tuh umur 13 tahun waktu itu. Terus lalu ketika dia dipromosikan menjadi member inti, itu benar-benar di luar ekspektasi gue. Nggak nyangka gitu. Dia nggak nyangka di Adel secepat itu. Posisinya udah ngosiin Adel apa belum sih? Posisinya udah ngosiin Adel apa belum sih? Kenapa? Nggak tahu. Posisinya waktu handshake ini kenapa udah ngosiin Adel apa belum? Belum, itu handshake pertama Adel sebagai member JKT soalnya. Udah berkunjung ya istilahnya. Maksud gue udah ngosiin dan itu handshake pertamanya dia. Jadi belum pernah handshake sama sekali. Jadi kaget dan gak percaya anak ini anak umur 13 tahun karena ya di umur segitu pola pikirnya kok dewasa banget gitu. Emang waktu itu kelihatannya udah gede gitu ya? Ada ya setinggi itu udah apa masih kecil? Ya tingginya udah kelihatan dari sisi tinggi badan berarti. No. Pola pikir. Oh, pola pikir. Oke. Oke, lanjut. Yuk, lanjut yang kedua nih. Lalu ada juga nih pas handshake gitu, terus dia tahu gue habis marah-marah gara-gara antrian tusut yang gak beraturan. Oh, berarti ini karena handshake tadi ada marah-marah nih gara-gara ada antrian tusut yang gak beraturan. Terus dia pose lucu buat meredam amarah gue saat itu. Oh, ceritanya Jadi anjir lah. Jadi gini, waktu itu tuh kalau gue nggak salah itu pertama kali ada penerapan shoot pakai poin. Jadi bisa beli tusuk pakai poin. Oke. Biasanya kan belinya langsung kan, kayak gitu. Jadi di tempat. Nah, waktu itu tuh kayak trial and error buat pembelian tusuk pakai poin yang belinya di website, belinya lewat website. Nah, karena trial and error itu cuma belum jelas gitu, maksudnya skemanya gimana, peraturannya gimana tuh belum jelas kan. Jadi malah jadi bikin numpuk antrian yang ada di luar tusuk itu. Dan gua saat itu saking karena kan gua dagang juga, jadi gue tuh udah memakan waktu setengah jam sampai sejam lebih, hampir 1 sesi lebih tuh gue di situ. Sementara tusuknya dia tuh durasinya udah mau habis. Nah, gara-gara berantakan itu akhirnya gue ngomel-ngomel kan, gue minta kontakin semuanya. Terus sampai gue disamperin satpam, satpam manggil, lu kenapa sih gini-gini? Ya lu bilang, gue jelasin bla 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 bla. Satpam bilang ya udah. Sorry Ge, ini ada koreksi, keterlambatan segala macam lah, ada kendala gitu. Nah, terus akhirnya gue sama si babenya manggil gue, akhirnya gue jelasin gitu gimana terus sama dia, udah lo masuk dulu deh, akhirnya gue tusut, ternyata teriakan gue, omelan gue tuh suaranya sampai ke dengeran member. Sampai ke bilik tusutnya. Dah gue gitu. Oke, lanjut nih. Keberadaan kami bisa menyentuh. Yuk lanjut. Ya. Jadi oleh sebab itu semuanya dari Kak Danbo Muhammad Bondan. Momen berkesan itu ketika Putri Adel udah live showroom
selalu ada aja kejadian yang menghibur orang-orang yang nonton. Salah satunya ini. Oke, itu. Kalian kalau misalkan mau momen berkesan dari keadaan gue ini, bisa itu cek showroom yang di share linknya sama keadaan gue tuh ya. Oke. Lanjut nih. Berarti momen-momen terbentuknya itu terbentuk momen-momennya dari SR berarti ya. Sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Lanjut dari SR. Iya, dari SR. Lanjut nih dari Kak Safri, @Safrizal. 6 tema. Nanti Karena saya fans VAR yang belum sempet VC dan lain-lain, momen paling berkesan sih selama SR doang. Apa tuh? Respon komen dan pernah jokes absurd bikin Adel ketawa. Ekspresif banget anaknya, bikin makin menikmati jadi kawan jamet. Oh, ini juga karena showroom juga nih, Kak Safri nih. Kurang lebih kebanyakan ini ya dari SR gitu ya. Terus momen-momen yang kocak gitu kan ya. Karena mungkin kan SR juga. Nah gini, kan tadi kita udah baca dari teman-teman dan durasi juga udah mulai sedikit kan. Nah kalau dari dari Kak Karis dan Kak Wahyu, apa sih momen berkesannya gitu loh? Oke, aku dulu nih ya. Aku dulu ya. Kak Karis dulu. Yo, oke. Oke. Tapi jangan dihitung ria ya. Ini cuma mau cerita. Oke. Ya, ntar diserang, ntar ria gitu. Emang kamu belum tahu moto Adelion? daging dan lemak. Ria nomor 1. Ria nomor 1, kurangnya hanya Di sini kan kita moto baru Adelion. dan daging gitu kan. Itu jawaban aku. Itu jawaban aku. Terima kasih. Jelek banget. Aduh. Lanjut. Tuh, asal kalian tahu aja. Semuanya. Oke. Jadi waktu itu momen berkesannya tuh VC pertama. Namaku Gracia. Kenapa berkesan? Pertama, Sekali lagi. karena itu pertama. Oke. Karena itu pertama. Oke. Benar. Terus Emang waktu yang pertama itu tuh emang berkesan. Tetangga gue yang baru lahir juga tahu kalau pertama itu berkesan. Kalau menurut aku Jangan makin emosi. Iya, masih ada lanjutannya. Ada lanjutannya. punya lebih satu Sorry, dua. ada lanjutannya. Ya, karena di sini ada tulang jadi Terus ini tulang. karena ini pertama, harusnya kan itu momen-momen kayak Kalian ada nggak sih kalau misalnya nih ya orang biasanya buat kenalan gitu ya. diginiin sih, Tapi ini kenapa sih? enggak kenalan sama sekali. Kayak gitu tau. Aku nggak pernah kenalan. Jadi kayak langsung baru masuk dia langsung WDDD gitu. Kaget dong kayak Oke. langsung ditanyain apa kabar Kak, terus dia bilang apa kabar, aku langsung nanya emang kenal, udah nanya kabar aja nih. Terus dia bilang Halo semuanya. kenal dong, kan kakak yang sering mention sama DM gitu. Oh Itu gitu. kayak Semuanya terima yang nggak nyangkanya adalah Kenapa bukan sih? karena dia kenal, tapi nggak nyangkanya lebih ke Subit gak sakit. wah ternyata Karena dia bacain mention kita gitu, kayak bacain Oh. kita. Itu sih yang bikin berkesan, kayak senang aja gitu. Berarti istilahnya Adel ini memantau ya kan kalau anaknya. di sini gitu. Kayak tau kayak ya udah nggak usah sakit. Memantau banget. Dari Kak Karis Jadi berarti dua kesan tuh Iya, tadi. berkesannya. momen berkesannya mungkin waktu VC tadi ya, VC pertama kali. Kalau dari aku sih Tuh. waktu sama juga waktu VC, cuman VC bulan lalu. Nah waktu itu emang waktu sebelum VC aku lagi badminton kan sama anak-anak, sama teman-teman badminton bareng. Badminton nih. Iya badminton bareng. Dan kebetulan juga VC-nya itu 1 jam setelah badminton. Terus? Jadi pas capek-capeknya kita VC seperti biasa. Kenapa Adel bisa tahu kalau aku nih habis badminton gitu loh? Wah. Mungkin Sama ada ya bisikan kasusnya, dari mungkin ada bisikan Dia dari bacain. teman-teman yang lain gitu. Dari situ Nah, sih, guys. dari situ juga sih. Dan lebih senengnya lagi Adel tuh kayak ngajakin lah sih, kayak nantang. Biasa Adel kan anaknya nantangan gitu kan.
tantangan. Yuk Kak, kita duel nih, duel badminton. Paring. Yakin ini anak gitu. Mungkin itu sih kalau menurutku. Nah itu guys, jadi kalau misalkan nih kalian mau mention atau DM Adel tuh jangan minder, kayak bakal dibacain nggak ya? Pasti dibacain guys gitu. Jadi kalau misalnya mau mention atau DM gitu, mention aja, DM aja gitu. Pasti nanti dibacain kok sama Adel gitu. Oh sama satu lagi nih, ini yang paling berkesan banget sih buat aku, mungkin buat pasukan Adelian juga. Ini waktu itu wah ini berkesan banget sih. Wah kita bikin ikut event SR buat bikin avatar pertama kali untuk Adel. Oh yang waktu puasa tuh ya? Ingat? Iya, itu momen berkesan banget. Boleh diceritain nggak sih? Yang bikin kaget gitu. Enggak, sebelum itu ya. Ini oke ya udah. Jangan. Udah nggak jadi. Pokoknya itu intinya berkesan banget. Karena mungkin karena eventnya buat SR avatar Adel pertama kali ya. Itu sih. Ya biarkan jadi memori orang-orang yang nonton saat itu. Yes, betul sekali. Oke. Tapi itu beneran berkesan banget asli. Oke, lanjut nih. Challenge Day ke-11 ya. Challenge Day ke-11 udah terlewati nih. Sekarang kita masuki Challenge Day ke-12. Ya, betul. Challenge Day ke-12 ini apa sih Kak Karis? Ke-12 ini. Nah, challenge ke-12 ini tuh misinya untuk membuka map yang ke-6. Jadi map yang ke-6 ini challenge-nya adalah menceritakan impact atau dampak apa sih yang kita dapat dengan adanya Putri Adel gitu. Gitu. Jadi kayak dengan adanya Putri Adel di dunia ini nih, di dunia ini. Apa sih dampaknya buat kehidupan kita gitu? Entah itu dengan adanya Adel nih, dia jadi booster aku yang bisa jadi penyemangat biar bisa semangat menjalani hidup gitu. Kayak gitu. Cuaca buruk. Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya, kita langsung bacain aja ya reply-replyannya dari rakyat Pulau Bara ini. Gitu yang banyak angin terus kayak ada petir-petir gitu, aku nggak suka. Jadi kalau misalnya lagi cuaca buruk seberdampak apa sih? Karena aku setakut itu. Putri Adel dari ke impact apa aja yang dengan adanya Putri Adel berimpact apa kepada para fansnya? Pada para rakyat Pulau Bara ini ya. Oke, silakan Mas Satpam, Kak Satpam. Mungkin dari nunggu. Oke, udah. Rambut baru. Yuk. New hair. Oke, karena udah tahu ya ini challenge hari ke-12 ini apa? Mungkin kita bacain dulu kali ya, sapa-sapa rakyat Pulau Bara nih yang di showroom. Gimana nih? Oke. Ini dari Kak Puput nih. Hamin 2 banget. Oh, emang nih. Sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 12 Adel ulang tahun tanggal 14. Nggak kerasa banget ya. 14 Agustus ya? 14 Juli dong. Kalau Agustus kenapa kita bikin project sekarang gitu loh. Oke. Jauhan banget. Yuk. Terus kata Kak Puput Laut nih. Yuk VC tanggal 15. Yuk VC tanggal 15 masih ada sesi 2 yang belum. Jadi Adel tuh VC tanggal 15 hari Kamis, sesi 2 sama sesi 3. Jangan lupa yang sesi 3 udah sold out. Sisa sesi 2. Yuk yang belum punya tiket video call sama Adel bisa lah. Kita nanti ketemu di breakout room-nya. Kita seru-seruan bareng. Tapi aku nggak VC Kak Wahyu. Gimana dong? Nggak ketemu di breakout room dong? Kenapa nih? Kenapa nggak VC? Nggak dong, VC dong. Nggak mungkin lah nggak VC kalau Kak Haris nih. Iya dong, kan sayangan. Oke lanjut guys. Dan emang momennya VC itu saat ini
Kenapa Pak bagus Satom? banget sih. Kasih. Yuk lanjut. Karena waktunya udah makin tipis. Ayo kita lihat Twitter langsung. Oh iya, Apa ya? langsung ya. Oke, langsung nih dari Kak Gerardus Gerardus. Simanjuntak @gondut. Dampak yang paling gue rasain adalah kenal dan bisa bekerja sama bareng orang-orang gila yang ada di Adelion. Pupu. Kalau ditanya Adelion kurangnya apa? Kurangnya akhlak. Terima kasih. Ketik Emang satu, bener. yang di showroom ya. Ketik 1 kalau setuju. Oke. Yuk ketik Oke, 1 lanjut. kalau kalian setuju yang ada di showroom. Buruan. 5, 4, Ya 3. nggak usah dihitung, langsung aja dibacain. Yuk, Kelamaan. Tweet berikutnya tuh dibacain yuk. yuk dari Kak Bung Apa tuh? 813. Aku selalu ngerasa meleot tiap lihat foto atau video Putri Adele. Selalu bikin senyum-senyum sendiri dan malah jadi mood booster banget sih. Hehehe. Makasih ya Putri Adele. Oh, berarti Harusnya tuh ini bacanya muhehe itu ini kayak misi-misi anabul ya gitu. Iya, padahal kurang paham kalau itu. Udahlah Yuk, lanjut. daripada ngablu lanjut. Lanjut nih Dari Kak Karis. Del takodel, psychodel. Impactnya jadi bahagia, bikin senyum sendiri. Jadi semangat ini itu, semangat bekerja dan akhirnya jadi bucin. Waduh, bucin banget nih kelihatannya. Di luar itu jadi kenal anak-anak yang luar biasa. Biasa gila buat dukung kamu Adel. Pede. Oh, Siapa sih ini begitu. orang-orang gila nih yang dibacain nih? Ini ditulis Sedang kesakit. kayaknya Orang gila gila beneran ya. bisanya ya. Bisa-bisanya ini orang ngatain orang lain gila gitu loh. Iya. Inspirasi aku kayak Gak ada lanjut. takut-takutnya. berusaha Lanjut. Lanjut Kali ini dari- dibacain deh ya. Kali ini dibacain ya Kak Aim. Jangan sedih. Masih. Yuk bacain ya Kak Ayu. Nanti nangis. Dari Kak Aim. Bicara bercerita melalui itu. Yang gambar jempol @IWM. Kasih. Jadi produktif karena bucin. Sebenarnya juga jadi ada mood booster hari-hari. Satu penyebab yang bikin minimal tiap hari bisa gesrek, jadinya senyum dan seneng. Kayak kalau ditanya apa alasan kamu senyum hari ini, pasti ada aja karena Adel tiap harinya. Terus jadi ada ngobrol, terus jadi ada temen ngobrol, terus dengan passion yang sama buat ngobrol tiap hari. Hehehe. Motivasi juga sih ngelihat bocah yang gue support kerja keras. Gue juga tidak mau kalah. Hehehe. Oh berarti ini emang bucin dasarnya ini anak ya? Bucin banget. Bisa dibilang ini orang top 1 bucin Adele. Emang terbucin ini di Adele ini. Oke lanjut nih dari Kak ATZ @apikots. Kalau impact hadirnya si kawan kita ini sih buat gue menjadi melewat tiap hari 100. Terus jadi tidak mengenal yang namanya Osimhen. Wede yakin nggak Osimhen? Hah? Yakin. Menurut aku adalah Terus lanjut tanya. Menjadi lebih mengenal kata only one to be enough. Oke, ini emang iya. Emang iya. Emang iya. Emang iya. Meskipun dia orang Intinya Adele cakep no debat. Oh gitu. Gitu Riz. Yuk, Kok aku? Katanya Z dong. ini yang bacain Kakak Haris. Oh ya, sorry. Lanjut. Langsung. Dari Kak Piyik @nuvi__. Adel itu ngasih dampak positif sih buat aku. Untuk berusaha buat nerima keadaan dan gak terlalu larut saat keadaan gak memihak kita. Aura positif dari dia juga kerasa di aku. Dan tentunya buat gak malu nunjukin diri kita yang apa adanya. Oh berarti sebagai Adel nih boostingan lah istilahnya. Iya. Boostingan. Kan udah banyak tuh yang komen-komen Adele nih mood booster. Emang sih. Aku juga setuju itu. Emang mood booster. Lanjut. Dari Kak Muhammad Alifin Nursoka. Oke. @m_nursoka. Kalau impactnya yaitu gue bisa tahu lagu-lagu yang enak untuk didengar. Emang ini bener banget di SR Adele tuh
lagu-lagunya enak-enak banget. Bahkan mungkin aku tahu lagunya, tapi kayak misalkan kalau misalnya mau nyetel lagu-lagu gitu, nggak pernah kepikiran lagu-lagu tersebut gitu. Cuman di Adele. Terus bisa berpikir dewasa, bisa berpikir dewasa juga. Padahal usia dia jauh lebih muda daripada gue, dan memberikan energi positif dengan kata-kata bijaknya. Widih, emang kapan sih ada ini kata-kata bijak? Emang pernah ya? Idola itu kan manusia. Mungkin pernah. Emang Adele pernah memberi energi positif. Tapi dia bisa. yang saya tahu Adele tuh membuat kesel anak Adelion. Iya, nyebelin orang. Perasaannya sahin mulu. Suatu hal yang susah tapi sangat bagus. Oke, lanjut nih. Lanjut. Dari Kak Vincentus SA Pradana. Kak Sen 2402 _ Dampaknya aku meleot. Dampaknya aku MLYT dan happy vibes saat ngeliat Adele. Entah kenapa apa aja yang dilakuin bikin positive vibes dan tak kalah penting gesrek selalu. Juga for some reasons membuatku lebih kreatif karena biasalah like Ozzy like fans, jadinya tertantang untuk berkreativitas. Ini kayaknya salah satu ini top bucin Adele juga nih. Ih, gue nggak mau sama Kak Vincentus Aseno. karena kayak gue nggak bisa deh. Aseno, Kain itu sama aja. Bucin. Ya. Intinya bucin. Pokoknya top bucin Adele lah. Nah, Terus lanjut. Dari nih. Kapuk Laut. Sudah. Impactnya adalah memberi warna buat pasukan Adelion. Iya, benar banget. Semuanya selamat menikmati. Jika pasukan Adelion senang, saya juga senang. Kali apa kalau semua senang, jadi damai tanpa peperangan. WD, stay healthy Putri Adele dan pasukan Adelion. Terima kasih Kak Puput Laut. Terima kasih. Kak Puput Laut juga ya, stay healthy. Ini dari Kak Puput nih mungkin kelupaan nih. Kenapa? Buat Kenapa? masukin hashtagnya. Wah, nggak apa-apa buat Kak Puput mah. Udah kita soalnya. Nggak apa-apa Kak. Oke, tapi diingetin lagi ya nih. kalau Kesalahan lagi. Untung nggak Puput doang yang ditegornya, saya tidak ya. Oke, lanjut. Aslinya tadi mau negor. Terus. Buat yang lainnya juga jangan kelupaan kalau mau challenge. Oke, lanjut. Ya, lanjut yuk. Lanjut. Dari Katasya, Tasya Madea. Dampaknya ke aku itu waktu Adele share the Adele pic itu fix langsung meleot. Terus waktu PMS kali ya nonton ulang SR-nya Adele tuh bikin mood naik asli deh. Oh gitu. Emang mungkin waktu masa-masa itu emang kan mood lagi berubah-ubah kan ya? Emang dan kalau ya naik turun. Bahkan ya pengalamanku nih ya, dulu kan pernah ada temen Kenapa cewek. pengalaman Anda? Enggak, maksudnya ada temen cewek, bukan aku. Nggak pasti ada temen cewek gitu. Lagi ada tamu gitu kan. Terus dia bad mood banget. Dia bawaannya marah aja. Terus ada momen tuh ketika dia kesandung meja gitu di kantin gitu. Kesandung meja. Yang dimarahin mejanya dong. Wah, emang susah emang kalau lagi kedatangan tuh emang kayak gitu sih. Susah ya. Mood lagi naik turun, serba salah semua. Tapi dan untungnya Adele nge-share Adele pic waktu itu. Bener banget. Jadi mood langsung ngikutin itu Adele pic itu. Banget. Jadi langsung seneng gitu loh. Ini aku setuju. Jadi untuk Adele nih, surat terbuka untuk Adele. Ya nih, jangan pelit-pelit ya kalau mau nge-share Adele pic. Kalau bisa tiap hari deh. Tiap hari. Nah gitu dong. Tiap hari gitu loh. Yuk lanjut yuk. Oke, lanjut. Dari Kak bebeknya Adele lagi. @edition. Apa ya? Oh ya, tingkahnya dia itu kayak micin yang bisa bikin hidup lebih sedep. Udah gitu doang. Micin nih Adele nih. Berkesannya mana? Berkesannya mana, Kak?
Kak Bebe, tolong tingkahnya. ya. Tingkahnya yang random tuh bisa bikin hidup itu lebih berwarna. Gitu iya, loh. bikin hidup lebih sedap. Kan emang Adele tuh tingkahnya kan aneh kan. Jadi ada aja tiap hari gitu loh. Ya benar banget. Lanjut nih dari Kak Ultra Watch @Irfan 27 2000. Impact sang putri dalam hidup gua adalah menjadi mood booster. Dikala lagi stres nontonin dia SR dengan tingkah randomnya bikin ketawa gitu. Ini juga lebih ke mood booster waktu lagi stres nih. Ketawanya jelek banget sih. Yaudahlah, kan tahu sendiri kan Ultra Watch kayak gimana. Udahlah. Oke. Lanjut Garis. Lanjut dari Kak Kesa. Itu apa tuh emotnya? Emot senyum ya? Atau Kepimiao ini. Jadi lebih rajin. Jadi dampaknya ini mungkin jadi lebih rajin. WK. I'll do everything for Putri Reva Videla. Windy. Dia melakukan apapun. Dia akan melakukan apapun demi Reva Videla, demi Putri Reva Videla. Yakin nggak? Keren. Yakin. Yuk lanjut. Dari Kak Doodle. Oke, apa tuh? Doodling. Jadi seneng idol dan ada motivasi bikin fan art. Jadi ini yang bikin fan art. Jadi ini yang bikin fan art, yang ikut fan art. Mungkin kalian ya yang di showroom ya. Kalau penasaran fan artnya apa aja, soalnya ini kan udah ditutup nih tanggal 10 kemarin, udah nggak bisa submit kan. Iya. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat fan art dari teman-teman pasukan Pulau Bara, warga-warga Pulau Bara nih yang udah submit, itu bisa dilihat banget di Twitter Adelion. Ada tuh nanti QRT-nya yang di bagian fan art itu sumpah asli bagus banget. Bagus banget. Itu emang fansnya Adele nih berbakat semua sih. Kreatif semua. Ya kayak Adele lah, like Aussie like fans. Iyalah, like Aussie like fans kita. Udah kalau penasaran cek Adele aja. Oke, lanjut. Jangan lupa. Dari Kak Eca @Alicia. Oke. Katanya kalau impact-nya ialah bisa bikin happy karena dia mood booster, jadinya bikin hari-hari semangat buat bekerja, WD, dan bahagia, WD jempol. Terus dan melalui dia jadi tahu kalau banyak lagu bagus yang belum pernah aku dengar. Terima kasih sudah hadir Del. WD. Terima kasih Del. Kalau lihat terima kasih. Makasih ya Del. Kalau nggak lihat ya udah. Makasih sudah ada. Oke, lanjut. Ya, lanjut dari Kak Fronte Monique @moncal_98. Apa tuh? Positifnya banget gitu, mood booster lah dengan kerandoman dia, terus momentum yang bisa tepat pada waktunya, bikin mood naik, seneng aja gitu. Tetap seperti itu Del, jadi inspirasi orang-orang di sekitar dengan Del Pick. Wah, ini ada udah 2 orang nih yang mendambakan tiga apa 2 orang sih yang mendambakan Del Pick hari ini? Banyak. Ini yang kelihatan ya, ini yang kelihatan. Belum. Berarti memang Adele harus lebih sering nge-share Del Pick emang. Ya, betul sekali. Yuk. Oke, lanjut. Dari Kak Asmi Mardika @mardikano. Oke, impact dari Adele, maksudnya impact dari Adele saat aku mengenal impact dari saat aku mengenal Reva Videla bisa merasa tenang, istilahnya self healing. Oke. Saat dia tampil di show maupun dia bercengkrama di showroomnya, jadi self healing nggak tuh? Self healing tuh berarti emang punya impact yang cukup besar loh kalau sampai self healing gitu. Benar Kak Ayu. Harian aku aja yang bacain. Ntar bawahnya Kak Ayu. Silakan. Oke, Karyan dari Karyan aja. I know.
@Rian Nugraha R_N. Oke, katanya tiap SR mood booster, apalagi ketawanya bisa bikin mood naik. Jadi tahu kalau sedang sedih atau stres. Mending nulis atau ngegambar. Dan kalau lagi di mobil, jadi bisa ngasih playlist lagu selain jerit. Wah, iya bener banget. Bener banget. Oh, gitu. Pokoknya tentang playlist lagu ada tuh bener. Emang. Aku setuju. Lagu-lagu pilihan Adele tuh emang nggak pernah salah sih. Di momen apapun, di waktu apapun, emang pas banget buat didengerin gitu. Iya. Lanjut nih. Ya, lanjut nggak? Lanjut nih. Kalau bisa skip aja deh. Janganlah. Kita bacain. Tetap kita bacain. Okay. Dari Kak Haris M. @KarisM_. Impact adanya Adele dengan kerendeman dan tingkah lakunya yang lucu dan kocak bisa jadi mood booster banget. Apalagi Dedel Pick-nya yang sering bikin wwww. Dan yang pasti dengan gitu. Adanya gimana bacanya? Gitu ya. Dan yang pasti dengan adanya Adele aku bisa kenal banyak teman-teman baru. Ini yang kedua nih. Teman-teman di sini adalah Adelion, di mana isinya semua orang-orang gila. Dua orang yang ngomong orang gila. Oh, maksudnya orang gila tuh Adelion orang-orang gila. Oh, gitu. Parah banget nih yang. Oh, jadi Adelion tuh RSJ. Parah. Gila. Aduh, kenapa gitu? Ikut kalau itu. Saya nggak gitu. Ya lanjut nih. Lanjut apa bisa tuh? Dibilang like Osi like fans. Ya mungkin termasuk aku juga. Hehe, udah. Oh. Ini berarti tingkah lakunya yang lucu. Bisa jadi mood booster. Apalagi Dedel Pick-nya. Udah 3 orang yang bilang Dedel Pick. Oke, kita hitungin. Yuk lanjut yuk. Haris bisa bacain. Helennya Jaehyun Gaming. Oh bukan ya? @isntur Jaehyun. Oke. Bisa buat seneng karena dia mood booster banget. Terus juga karena kelakuan randomnya. Jadi ketawa terus, Wede. Ketawanya nih ketawa bahagia apa ketawa gimana? Ketawa joker kali. Habis minum. Oh enggak, sorry. Canda. Lanjut. Oke, lanjut. Ayo Kak Wahyu. Assalamualaikum Beijing. Ada orang? Oh, oke. Mungkin aku bantu ya. Dari Kak Joy @Yunaria Joy. Katanya hadirnya kawan kita ini nih impact-nya ada tiap saat. Maksudnya gimana? Mungkin gini maksudnya itu maksudnya gini. Gimana? Dengan hadirnya Adele itu impact-nya itu tiap saat. Jadi ada aja terus gitu. Berarti tiap apapun yang dilakuin Adele, apapun yang ada di Adele tuh memiliki dampak positif buat Joy ini. Oke, lanjut. Mungkin tadi Kak Haris yang udah bacain ya. Sekarang giliran dari Kak Wahyu Fikri 10. Apa tuh katanya? Lebih ke arah ngasih boostingan sih, apalagi kalau Adele ngasih Dedel Pick dadakan dan di momen yang pas. Oh, udah 4 orang yang beneran dihitungin loh. Ini lanjut dari Kak JK @JK_Budi. Positif vibes banget dan booster juga. Bikin mood naik di saat hari-hari sedang melelahkan. Dan entah kenapa dia selalu hadir di saat yang tepat. Wah bener banget. Tapi nih ya, tapi kadang juga dia hadir. Enggak, maksudnya waktu kalau misalkan lagi SR ya, dia kadang suka ngadi-ngadi. Kayak tadi contohnya tuh. Oke. Jadi kurang setuju. Oke. Lanjut. Apakah lanjut? Lanjut yuk.
Dari KJK. Udah. Oh, Kak Safri. Udah ya KJK ya? Dari Kak Safri. Tentu saja efeknya bahagia ya mendengar Putri Adele berbagi cerita di showroom. Lihat konten JMT-nya dan jadiin model buat latihan menggambar. Oh, berarti inspirasi gambar. Oke. Lanjut nih dari Kak Pandu @Rifida. Katanya bisa balikin mood kalau lagi rusak moodnya. Jadi penyemangat juga pastinya. Wede. Kenapa tuh moodnya dirusak-rusak? Wah, kenapa? Ntar airpodnya mahal. Oke, bro, kan udah banyak nih yang kita bacain tweetnya. Ya, nah, Adelion kan tadi kan beristirahat kan karena udah capek ngedaki Gunung Gayo dan sampai di puncak Gunung Gayo. Iya. Nah, teman-teman yang udah ikut bantu Adelion nih udah memberikan semangat buat pasukan Adelion buat ngelanjutin ekspedisinya. Mungkin setelah ini dari map ke-6 mungkin bisa kita buka. Mungkin ya. Kita tunggu dulu. Udah bisa ya? Oh, emang udah bisa? Mungkin. Udah bisa kebuka? Karena kita lihat dari yang ikut partisipasi udah banyak, jadi sepertinya akan kita buka nih setelah ini nih. Yang belum ikut challenge 12 masih kita terima yuk. Jangan lupa ke cabahnya kawan. Karena kita kan lagi ada event nih. Tanggal 17 nanti Adelion Second Anniv. Ada event buat Avatar Showroom. Avatar Showroom lagi. Wah, baru kemarin kita rilis, kita bakal bikin lagi nih. Jadi eventnya tuh berlangsung selama 2 minggu mulai hari ini sampai tanggal 25 Juli. Nah, nanti kalau semisal waktu Min project mulu Min, gak ada istirahatnya Min. Karena kita bucin dan kita ngerasa enjoy saja. Hantam kalau gitu. Hantam semua ya. Oke. Yuk. Kita sapa-sapa dulu nih warga Pulau Bara yang di showroom ya. Ada keributan apa sih? Kawan? Yuk. Ada kata Kak Ain, Papa Wahyu juga mantap. Gila. Masih dong. Papa Wahyu. Masih dong. Terus kata Kak Puput Laut, JMT menginspirasi banget nih. Emang si JMT itu emang walaupun namanya JMT yang banyak orang meng-underestimate tentang Jamet, tapi di JMT yang kali ini beda sama yang lain gitu loh. Ini apa tuh bedanya? Bedanya tuh yang ini tuh emang kan anak-anak gadis-gadis remaja yang punya bakat gitu loh. Kayak setlist ya. Dan menyalurkan bakatnya. Kenapa? Kayak setlist gadis-gadis remaja. Waduh. Berhubung bulan ini VC-nya gadis-gadis remaja, jangan lupa kalian VC sama Adele. Iya. VC sama Adele tanggal 15 sesi 2 sama sesi 3. Wah, hari Kamis sesi itu jangan sampai kelewat. Sesi 3 mah udah habis. Enggak. Adele kan VC-nya sesi 2 sama sesi 3. Saya belum selesai ngomong. Sesi 3-nya udah sold out. Sisa sesi 2. Buat kalian yang belum kebagian VC sama Adele bisa buruan beli. Karena kan tahu sendiri momennya pas banget. Adele
tanggal 14 ulang tahun, tanggal 15-nya iya benar banget. Terus kalian bisa ucapin. Iya tanggal 14-nya juga. Itu tusut. Tanggal 14-nya kita tusut. Itu masih ada nggak sih Kak? Sama sesi 2. Itu masih ada nggak sih Kak? Harusnya masih ada. Masih ada. Oh masih ada guys. Masih ada. Jadi kalian yang belum, mungkin yang hari Kamisnya berhalangan di sesi 3 nggak bisa, di sesi 2 nggak bisa kalian tusut sama Adel jam 5 sampai jam 6 sama berapa tuh? jam sesi 1 sama sesi 2. Oh iya. Mulai jam berapa sih? Jam 5 sampai setengah 6 sama jam 6 sampai jam 7 kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oke. Langsung gas sih. Kalau aku ya ada kesempatan gitu, masih ada tiketnya belum sold out, langsung sih gas. Gas sih. Masa sih tuh shoot tahun sekali nggak gas? Ya kali. Ya nggak? Bener nggak? Iyalah. Ya setahun sekali masa kalian nggak ikut? Jadi ya kali nggak gitu. Terus ada apa lagi nih komen-komennya? Kata kabuput laut. Ini makan-makan nih. Semoga ya bisa makan-makan. Iya, kita bakal makan-makan, tapi makan-makan di rumah masing-masing. Okay. Iya, kita ngerayain di rumahnya masing-masing karena berhubung sekarang lagi pandemi dan PPKM ya. Kalau nggak pandemi kan kita juga dari Adelen pasti udah kumpul-kumpul ya. Iya. Emang PPKM itu apa sih? Bukannya PPKM itu pelajaran ya? Pendidikan? Itu PPKM. Oh beda ya? Beda dong. Oke, kita baca-baca lagi nih. Kata kabuput laut mau 5 tiket. Wih, 5 tiket tuh. Gas 5 tiket? 5 tiket. Apa tuh yang 5 tiket? VC dong. Gas lah. Kan cuma masa? 1. Iya, kalau tusut kalian cuma bisa 1 tiket untuk 1 sesi. Per sesi. Udah berhubung ada 2 sesi, bisa kalian 2 kali tusut sama Adel. Tuh. Terus ada lagi nih dari Kak Tika Nila. MC malam ini keren. Widih. Suka dipuji nih, nggak enak sumpah. Jangan dipuji, jangan. Peraturan dasar Adelion ayat 1 pasal 3 dilarang memuji Adelion dan Aing malam. Udah ada itunya, udah ada kuasa hukumnya. Alarmnya bunyi kan kalau dibacain. Jangan puji, itu alarm tuh. Nggak boleh dipuji. Terus ada lagi nih dari. Bacain lagi. Itu siapa nih? Dari Kak Sandi Miau. Gas dong, apanya nih yang gas? Sandi Miau dong. Namanya ini kenapa Sandi Miau? Mungkin karena tadi waktu digemes. Soalnya dia habis kasih kucing lucu. Habis kasih lucky cat gitu. Habis kasih lucky cat. Emang kalau ngasih lucky cat di GoPlay kan? Apa sih? Di GoPlay kan? Aduh, kalau harga kayaknya nggak boleh kita sebut deh. Tapi tujuan Lucky Cat itu coba dikasih dulu ke siapa itu. Karena ada siapa? Kalau tadi siapa ada siapa aja? Emang tadi di GoPlay gemes ada siapa aja sih? Di GoPlay ada Freya sama siapa? Freya sama Katrina. Ini. Wah. Ini emang bukan nyerang ya, Kak Sandi. Ini bukan nyerang ya, tapi ini konspirasi aja. Ini cocokologi. Kita sebelumnya belum pernah ketemu. Oh mungkin dia tadi ada yang miau gitu ya. Jadi dia ganti. Emang kalau ngasih lucky cat emang dapat apa sih kita? Biasanya membernya berekspresi gitu, like lucky cat. Oh gitu. Ya, yang ini. Makasih. Miau. Ini.
Gak usah diberagain sih. Ada. Sorry, kelepasan. Gue sejujurnya agak doy sih barusan. Aduh, jadi malu. Udah. Masih lama nggak ini showroomnya? Udahan ya? Malu. Ya. Bacain lagi Kak yang di showroom. Coba Indo dari Kak Pandu. Baca apa nih? Kak Pandu. Ataka Sandi Miau. Kabur dadah. Iya, kabur. Pemandu wisata. Masa kabur? Oke, sekarang nih berhubung udah teman-teman dari Adelion teman-teman sudah banyak yang ikut partisipasi di day ke-12 nih. Lihat tadi kan tweetnya banyak banget nih yang ikut. Coba siapa? Mira. Nah, dengan itu map ke-6 kita buka. Widih. Bahagia sekali kita. Kalau mau buka ya, katakan peta. Peta. Lebih keras. Peta. Oke. FYI ya guys, teman-teman, untuk peta sekarang udah di-up di Twitter Adelion. Kalian bisa cek langsung di Twitter Adelion. Ada peta baru. Adelion _. Jangan lupa ya dicek. Mungkin kita bisa tinggal dikit banget nih. Just in black, purple, Dikit banget nih. Yuk. Kan tapi gini, ini kan petanya udah kenapa? Tapi gini, walaupun ini sudah di map challenge kali ini masih ada 2 challenge lagi di 2 hari berikutnya. Biar benar-benar kita bisa tahu di mana lokasi bunga dandelion itu berada, Kak Wahyu dengan Kak Karis. Boleh. Iya, jadi 2 hari ke depan tetap ikut challenge untuk dapetin goals kita. Goals kita tuh bunga dandelion buat nyembuhin Putri Adel yang tadi jadi titan. Iya. Jadi kondisi di Pulau Bara sekarang ini masih porak-poranda. Masih porak-poranda. Jadi nggak sabar banget nggak sih biar Putri Adel nih sembuh jadi manusia lagi sebetulnya gitu. 2 hari ke depan minta bantuannya teman-teman buat ikut challenge 2 hari ke depan. Yes. Betul. Ya, Karis. Jadi sebuah kesatuan yang sempurna. Good job. Mungkin sampai sini dulu ya, berhubung petanya challenge kita dari day ke-11 dan day ke-12 udah kita laksanain dan udah berhasil membuka map yang ke-6. Dan kita 2 hari lagi masih ada challenge lagi untuk 2 hari ke depan. Jadi masih terus ikutin petualangan pasukan Adelion ini sampai menemukan bunga dandelion untuk menyembuhkan Putri Adel menjadi manusia lagi. Seperti itu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Absen dulu guys. Ada lupa. Oh iya, absen dulu. Mohon maaf ya disuruh. Absen dulu dari nomor 13 aja ya. Dari nomor 13. Kita bacain. Di nomor 13 ada Kak Neulis. Bacanya Neulis apa Neulis ini? Oke, terima kasih Kak Neulis. Terima kasih. Nomor 12 nih ada Kak Puput Laut. Terima kasih Kak Puput Laut. Kasih. Yang nomor 11. Nomor 11 ada Kak Ultra Watch. Oh, ini yang tadi ya. Yang katanya Yori. Nomor 10 ada. Iya. Yang nomor 10 ada Kak Sandi Miau Miau. Terima kasih Kak Sandi. Nomor 9 ada Kak Siti Makviro. Kak Karis, makasih buat Kak Sandinya kayak Lucky Cat dong. Gimana? Enggak dong. Kan udah tadi. Enggak usah. Itu khilaf. Itu khilaf. Enggak, itu khilaf. Enggak. Bisa ada Saweria dulu. Harus gimana ada Saweria dulu. Kak Sandi katanya harus ada Saweria Kak Sandi. Gimana Kak Sandi? Bisa lah. 100.000. Bisa lah Kak Sandi. Kalau ada centringan gitu kan mungkin mau dia ucapin terima kasih apa ada. Ya lanjut. Ya, nomor 9 tuh ada siapa tuh? Nomor 9 ada Kak Siti Makviro. Terima kasih Kak Siti.
Nomor 8 ada Kak Ima Huzaimah. Terima kasih Kak Ima. Makasih. Nomor 7, mungkin Kak Aris bisa bacain nomor 7 sampai nomor 1. Oke. Ada nomor 7 nih, ada Kak Jedot. Enggak, canda. Oke. Terus terima kasih Kak. Ada Kak Azza Syahab. Wede, makasih Kak. Terus ada nomor 5 ada Psychodel. Makasih. Gimana Kak? Lanjut. Itu ya sandianya. Nomor 4 nih ada Asmi Mardika. Oke, makasih Kak. Terus nomor 3 ada Kak Helennya Jahyun Jimin. Enggak, canda. Terus nomor 2 ada Kak Nigel. Makasih Kak. Terus nomor 1 nih. Makasih Kak Nigel. Ini langganan podium nomor 1 nih di acara ini. Ada Kak Ade Faza. Kita manggilnya Kak atau Ade nih? Kak Ade. Ade. Oke, Ade Faza. Hashtagnya pemuja ondel 74. Senyum. Makasih Kak. Oke, semuanya makasih yang udah nonton ya. Thank you juga buat 420 orang yang udah nonton hari ini. Gokil banget, komentarnya rame banget di showroom. Stay healthy buat semua penonton yang ada di showroom dan ikutin terus deh challenge sampai hari terakhir lah. Ya, kita juga. Dan ini, gue mau mesenin tanggal 14 kosongkan waktu kalian kalau bisa dari siang sampai tengah malam kita bakal bener-bener ada terus di Twitter di showroom tanggal 14 kita spesialkan hari itu. Kita mau pesta. Oke. Jangan kita tanggal 14. Kita juga mau mengucapkan kalau happy birthday ke-17 buat Mumute. Mumuchan. Tahun ke-25 buat Luxiao, idola gue. Widih. Juga itu ulang tahun untuk mamanya Fioni. Kenapa itu mamanya Fioni? Selamat ulang tahun buat mamanya Fioni. Semoga panjang umur ya. Semoga mau sponsorin Adelion juga, nggak apa-apa. Boleh. Juga semoga cepat sembuh buat Kade dan Kak Eli. Ya, sama Kak Eli. Ya. Dan untuk semua para rakyat Pulau Bara, stay health. Sehat-sehat semua. PPKM. Jadi jangan keluar kalau nggak perlu banget. Tetap di rumah. Ya. Pola makannya dijaga. Sering minum air putih yang banyak. Oke. Thank you semuanya. Apalagi nih? Buat seru. Cukupan gua. Jadi nggak? Buat panitia biasa ya. Oke. Biasa. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Dadah. Thank you. Dadah. Bentar. Apa. Oke. Ayo. Indonesia negara hukum. Cakep. Oke, cakep. Assalamualaikum. Wede. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah.